Gojo Satoru adalah penyihir terkuat di dunia Jujutsu Kaisen. Gojo memiliki kemampuan teknik Infinity atau Limitless yang membuatnya bisa mengendalikan ruang dan waktu dengan bebas. Dengan kemampuan ini, Gojo Satoru bisa menghindari segala jenis serangan, memanipulasi gravitasi, mempercepat atau memperlambat waktu, dan bahkan menciptakan domain expansion sendiri. Karena saking kuatnya Gojo, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Gojo, bahkan para kutukan kelas khusus sekalipun. Namun, apakah benar-benar tidak ada cara untuk mengcounter kemampuan Infinity milik Gojo? Apakah ada celah atau kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya? Dan apakah ada teknik atau senjata yang bisa menembus pertahanan Infinity milik Gojo? Nah, pertanyaan itu akan kita jawab di pembahasan kali ini, karena kita akan membahas cara yang mungkin bisa digunakan untuk menghadapi atau menembus teknik Infinity atau Limitless milik Gojo. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Sebelum itu, mari kita pahami konsep dari teknik Infinity atau Limitless milik Gojo. Teknik Infinity Gojo adalah sebuah teknik yang diaplikasikan kepada Gojo dan memungkinkan tubuh Gojo tidak bisa disentuh apapun yang menerjangnya. Semua objek yang bergerak mendekatinya akan semakin bergerak melambat dan tidak pernah sampai pada tujuan. Tidak akan bisa menyentuh tubuh pengguna teknik kutukan ini atau tidak akan pernah mengenai Gojo. Dan Gojo Satoru dapat memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh disentuhnya dan dapat melakukannya berdasarkan massa, kecepatan, dan peringkat bahaya. Jadi intinya, semua serangan apapun yang diarahkan kepada Gojo, jika Gojo tidak menghendaki serangan tersebut, maka dengan teknik Infinity-nya, Gojo akan membuat serangan itu perlahan-lahan berhenti menyerangnya. Atau bisa dikatakan bahwa serangan yang dilancarkan ke Gojo saat terkena Infinity akan langsung melambat tak terhingga, sehingga tidak akan ada serangan yang bisa mengenainya. Dan teknik Infinity ini selalu aktif sepanjang waktu karena pengeluaran energi kutukan Gojo yang efisien akibat kekuatan Six Eyes-nya, sehingga pengeluaran energi terkutuknya terlihat tidak terbatas. Tapi meskipun Infinity sangat kuat, dalam dunia Jujutsu ada aturan tetap bahwa setiap teknik kutukan akan selalu ada kelemahannya. Nah, begitu pula sama dengan teknik yang satu ini, yaitu teknik Infinity, tentunya juga memiliki kelemahannya. Nah, berikut adalah kelemahan dari teknik Infinity milik Gojo, atau lebih tepatnya, cara-cara untuk menembus teknik Infinity milik Gojo. Pertama, Black Robe. Black Robe atau Kokujo adalah senjata terkutuk tingkat spesial yang diciptakan oleh klan Miguel dari Afrika. Klan Miguel ini mengambil waktu berabad-abad untuk menyiapkan setiap utas tali dari Black Robe ini. Dan Black Robe ini mampu mengganggu dan membatalkan teknik terkutuk lawan yang diserang dengan Black Robe. Tapi kekurangannya adalah senjata kutukan ini akan terbakar sedikit demi sedikit setiap kali serangannya dilepaskan. Nah, walaupun hanya bisa digunakan sebentar saja, namun pada dasarnya alat terkutuk ini cukup ampuh untuk menangani energi kutukan dari teknik Infinity milik Gojo. Maka dari itu, walaupun berpengaruh kepada teknik Infinity Gojo, jika si pengguna Black Robe tidak ahli dalam bertarung melawan Gojo, maka senjata ini akan tetap saja tidak berguna untuk bertarung dengannya. Kedua, Inverted Spear of Heaven. Senjata terkutuk tingkat spesial ini digunakan oleh Toji. Senjata Inverted Spear of Heaven ini mempunyai efek yang sama seperti Black Robe, yaitu dapat membatalkan teknik terkutuk secara paksa. Namun, berbeda dengan Black Robe, senjata ini dapat juga digunakan sebagai senjata untuk membunuh lawannya, karena senjata ini memiliki bilah yang tajam. Tapi sayangnya, kekurangan dari senjata terkutuk ini adalah senjatanya hanya cocok digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Tapi karena di bawah gagang senjata ini ada lubang untuk mengaitkannya, Toji bisa menggabungkan senjata ini dengan alat terkutuk lainnya, yaitu Chain of Thousand Miles, yaitu rantai yang bisa memanjang tanpa batas. Untuk membuat senjata Inverted Spear of Heaven ini bisa digunakan sebagai senjata jarak jauh. Dan juga senjata ini telah berhasil melukai hingga hampir membunuh Gojo. Walaupun serangan tersebut berhasil, itu adalah karena keahlian strategi dan kekuatan Toji yang berhasil menggunakan senjata ini dengan lihai.
serta karena telah membuat Gojo kebingungan dalam mendeteksi hawa keberadaan Toji akibat strategi Toji yang melemparkan sekerumunan kutukan ke Gojo untuk menghilangkan hawa keberadaannya dan berhasil menyerang dan mengalahkan Gojo secara tiba-tiba dengan senjata ini. Tapi walaupun berhasil, karena Gojo bisa menggunakan teknik kutukan pembalik di detik akhir hidupnya setelah terbunuh dengan senjata ini, Toji akhirnya tetap kalah melawan Gojo yang bangkit kembali, walaupun dia kembali menggunakan senjata ini digabung dengan rantai terkutuknya. Ketiga, Domain Amplification. Domain Amplification ini adalah teknik yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kekuatan teknik kutukan mereka dengan membuat domain bawaan di sekitar tubuh mereka. Teknik ini bisa digunakan untuk mendaratkan serangan fisik ke arah Gojo, seperti yang dilakukan oleh Hanami dan Jogo. Dengan teknik Domain Amplification ini, mereka dapat melancarkan serangan fisik dengan dilapisi Domain Amplification. Fungsinya untuk menetralkan segala jenis teknik terkutuk. Tapi kekurangan teknik Domain Amplification ini adalah sang pengguna tidak bisa menggunakan teknik terkutuk secara bersamaan. Dan juga teknik ini memiliki resiko tinggi, karena domain bawaan ini atau Domain Amplification bisa dihancurkan oleh Domain Expansion milik Gojo. Terlebih lagi, teknik Domain Amplification ini masih bisa dilawan oleh Gojo dengan menggunakan teknik kutukannya yang lebih tinggi lagi untuk mempertahankan Infinity-nya. Jadi intinya, masih butuh Domain Amplification yang banyak lagi serta kuat untuk menetralkan Infinity Gojo sepenuhnya. Dan dalam penggunaan teknik ini, Jogo, Hanami, Sukuna menggunakan Domain Amplification untuk melawan Gojo. Tapi selain Sukuna yang menggunakannya, maka teknik ini bukanlah teknik yang bagus dan ampuh untuk digunakan ketika melawan Gojo. Keempat, teknik kutukan The Comedian. Teknik kutukan The Comedian adalah teknik yang dimiliki Takaba. Dia dengan teknik kutukan ini mampu mengubah apa saja yang dirasanya lucu dan menciptakan apa saja untuk membuatnya lucu, termasuk seluruh serangan teknik kutukan maupun teknik Limitless atau Infinity Gojo. Dan teknik-teknik tersebut akan jadi tidak berguna jika dijadikan lawakan oleh Takaba, karena semua hal tersebut akan dianggap sebatas komedi saja oleh sang pengguna The Comedian, Takaba. Jadi, mau pertahanan teknik kutukan apapun atau serangan kutukan apapun, jika sang pengguna teknik kutukan komedian menganggap itu adalah sebuah kelucuan atau lelucon, itu akan membuat teknik kutukan tersebut bagaikan imajinasi saja. Bahkan sang autor Jujutsu Kaisen sendiri mengkonfirmasi bahwa Takaba, sang pemilik teknik kutukan The Comedian ini, ada kemungkinan mampu menyaingi teknik Limitless milik Gojo. Namun, kelemahan kekuatan ini adalah kepercayaan diri dari si pengguna atau si Takaba sendiri. Jadi, semakin percaya diri Takaba dengan komedinya, maka kekuatannya akan semakin hebat. Dan sebaliknya, jika semakin lemah percaya dirinya atau tidak percaya diri, maka tekniknya ini akan melemah dan Takaba akan dengan mudah mendapatkan luka serangan. Kelima, teknik kutukan Yakub Ladder. Yakub Ladder atau tangga Yakub adalah teknik kutukan yang dimiliki oleh Angel, sang salah satu penyihir terhebat masa lampau yang pernah bertarung melawan Sukuna yang sekarang ada di dalam tubuh Hana. Teknik Yakub Ladder ini mampu meniadakan segala jenis teknik kutukan yang terkena area serangannya. Bahkan Sukuna yang sudah masuk ke tubuh Megumi hampir terbunuh karena teknik ini. Tapi karena ego dan rasa suka Hana kepada Megumi, itu membuatnya merasa kasihan kepada tubuh Megumi yang sudah dimasuki Sukuna. Dan kemudian Hana dan Angel pun gagal mengalahkan Sukuna. Dan pada chapter 238 dijelaskan bahwa Sukuna pernah mengalahkan klan Angel di masa lalu. Dan itu sudah jelas, karena Angel hanya mampu meniadakan teknik terkutuk saja. Sedangkan Sukuna masih tetap memiliki kekuatan fisik yang cukup besar dan juga senjata terkutuknya. Dan hal ini juga pastinya akan ampuh jika teknik Angel melawan teknik Infinity Gojo. Karena teknik Infinity Gojo terbuat dari energi terkutuk, maka dengan teknik Yakub Ladder, Infinity Gojo dapat dihilangkan. Tapi sama halnya dengan Sukuna, walaupun energi terkutuk Gojo hilang, Gojo masih tetap bertahan karena juga memiliki kekuatan fisik yang dimilikinya. Keenam, manipulasi energi terkutuk. Manipulasi energi terkutuk adalah salah satu teknik yang tidak dikuasai oleh penyihir modern termasuk Gojo, kecuali Hakari. Tapi sayangnya, Hakari hanya mampu mengubah energinya menjadi kasar, dan itu adalah titik terendah dalam memanipulasi energi terkutuk. Tapi selain daripada para penyihir atau penyihir modern, ada juga yang bisa menggunakan manipulasi energi kutukan yang dapat menembus teknik Infinity Gojo, yaitu Mahoraga.
Dijelaskan bahwa Mahoraga dapat beradaptasi dengan manipulasi energi terkutuknya agar bisa menembus teknik Infinity. Dan memanipulasi energi terkutuk juga bisa mampu dilakukan oleh Kashimo dan juga Sukuna. Namun, Sukuna menjelaskan, walaupun mempunyai manipulasi energi terkutuk, itu tetap mustahil memanipulasi energi dengan sembarang. Karena untuk melakukan itu butuh contoh yang jelas agar Sukuna bisa memanipulasi energi kutukannya dengan tepat. Dan jika tidak menggunakan contoh, Sukuna maupun Kashimo, jika mereka ingin menembus Limitless Gojo, mereka harus merubah energi kutukannya terus-menerus hingga berhasil menembus Limitless atau Infinity. Dan pastinya itu akan butuh ribuan sampai jutaan kali percobaan. Ketujuh, Shikigami Mahoraga. Mahoraga adalah Shikigami terkuat dari teknik Ten Shadows milik Megumi. Dan setelah Megumi dirasuki Sukuna, sekarang itu adalah teknik milik Sukuna. Nah, Mahoraga ini mempunyai keahlian untuk beradaptasi dari teknik kutukan. Mahoraga akan beradaptasi secara bertahap setelah terkena serangan teknik kutukan pertamanya. Dan semakin banyak serangan, maka semakin cepat Mahoraga beradaptasi. Lalu, jika dikaitkan dengan teknik pertahanan Limitless atau Infinity Gojo, sebenarnya teknik itu bisa Gojo gunakan sebagai serangan maupun pertahanan. Maka dari itu, selama Gojo menyerangnya atau selama Mahoraga menyerangnya, maka itu akan membuat Mahoraga semakin cepat beradaptasi dengan teknik Limitless-nya, sehingga membuatnya bisa mengcounter total dari teknik Infinity Gojo. Seperti yang dijelaskan pada arc pertarungan Sukuna Gojo. Di situ, Sukuna memanggil Mahoraga agar bisa membantunya menetralkan teknik Infinity Gojo. Hingga akhirnya, Mahoraga yang terkena banyak serangan Infinity berhasil beradaptasi setelah Gojo menghancurkannya dengan teknik Infinity-nya. Dan Mahoraga yang sudah beradaptasi sempurna dengan Infinity Gojo, menggunakan manipulasi energi kutukannya, Sukuna langsung dengan cepat mencontoh dan mengkopi tebasan Mahoraga yang telah beradaptasi sempurna dari teknik Infinity milik Gojo tersebut. Walaupun Mahoraga sudah hancur, sehingga Sukuna berhasil memiliki teknik tebasan Mahoraga yang dapat membelah dimensi ruang, yang juga dapat membelah apapun, termasuk teknik pertahanan Infinity atau Limitless milik Gojo. Dan demikian adalah pembahasan tentang beberapa cara untuk menembus pertahanan Limitless atau Infinity milik Gojo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.